KDM udah mirip-mirip Ridwan Kamil sekarang ya, banyak PHP, tapi tidak efektif. Ini dengar yang satu. Kang Deddy Mulyadi, lebih baik di stop aja daripada menambah kuota PHP kepada warga. 66 juta rupiah per hari sia-sia di lembur Pakuan. Mulai sekarang kalian pikir. Dia ngasih caption, Jatim tuh Jabar, berangkat ke Bapak Aing, doakan yang terbaik, wujudkan mimpi tuh. Jadi memang bukan warga Jabar gitu. Jelema ieu ngakuna fans KDM sejati, pecinta Kang Deddy Mulyadi. Datang jauh-jauh ke lembur Pakuan. Biaya makan, nginep, jeung tetek bengekna dihitung anjir. Saya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Tenang Pak, kita nggak bakalan mudah tergiring opini tibang sama orang-orang yang di luar Jawa Barat sana. Tenang. Nyo, Mang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu bolos, si Pakunya nggak tahu kesurupan apa sampai bisa anteng begini di luar dua topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. dicengkling. Nyo, Yes. Santai People. Untuk menemani long weekend yang akan dirasakan oleh para Santai People ya Nyo, ini kita jangan kasih kendor, kita kasih yang emosi. Biar Santai People long weekend dalam keadaan emosi ya. Jadi aduh, ini aku juga jujur aku emosi loh. Biasanya aku suka rada netral tapi ini emosi. Ada konten kreator di TokTok. Itu dia seolah mengkritik tapi lebih ke menjelekkan KDM. Setelah aku track ternyata dia bukan warga Jabar Lah, jadi dari luar Jabar datang buat jadi konten kreator kayaknya atau kayak gimana sok-sok ngeliput yang ujung-ujungnya ngekritik ngejelekin sampai keluar statement KDM itu pemimpin atau gubernur PHP, lah. pemberi harapan palsu. Banyak warga yang udah kena tipu dan segala macam. Wah, panjang juntrungannya. Asli ini bikin emosi. Muncul dulu. Cus. Nio. Ya. Berawal dari akun Bapak ini. Bukan Bapak ini ya. Bukan Bapak ini konten kreator yang aku maksud Bapak ini atau Pak Dodi Permana. Dia yang menemukan ada nih konten kreator ini langsung dia me-react, me-stitch gitu ya. Walaupun banyak netizen yang salah tangkep gitu karena baca KDM hanya PHP, KDM sama dengan RK itu disangkanya Bapak ini yang ngomong padahal Bapak ini yang nginfoin. Oke. Ceki. Play. Setelah capek tepuguh ngikutin program KDM yang membuka pengaduan ke lembur Pakuan, sampai 600 orang satu hari ke lembur Pakuan tanpa solusi, tanpa pelayanan, maka anak Bapak Aing ini menganjurkan untuk stop program KDM, melapor ke KDM di lembur Pakuan karena sia-sia ya. Nah, ini hanya PHP saja. PHP itu KDM PHP, pemberi harapan palsu katanya. KDM udah mirip-mirip Ridwan Kamil sekarang ya, banyak PHP tapi tidak efektif. Ini dengar yang satu. Stop Kang Deddy, stop. Nah, dia ngetek ke TikTok yang ini. Ada akunnya tuh Labu DNN. Meluncurlah Mamang ke sana kan. Iya. Ya kita meluncur nih. Nio, Ya. Labu DNN, nama akunnya fans KDM Club. Wede, gila. Ada caption fakta Kang Deddy Mulyadi ternyata lembur Pakuan sebatas lembur harapan. Mindsetnya bukan sebagai fans beneran ya, udah sebagai konten kreator aja gitu yang nyari bait-baitnya doang gitu ibaratnya. Menariknya di sini dia tuh bergaya seolah membongkar kebobrokan Kang Deddy yang cuman PHP, aduan cuman gimmick doang, nggak ada yang diberesin kata. Aduh, coba tolonglah. Ngakunya fans kan katanya, ngakunya fans, dia pakai nama-nama fans KDM Club. Cuman mau ya teuing lah nih, kita lihat dulu kayak gimana ya. Ada caption stop lembur Pakuan Kang Deddy Mulyadi, ceki. Play. Stop Kang Deddy, stop. Jangan PHP terus. Solusi terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi. Lebih baik di stop aja daripada menambah kuota PHP kepada warga. Setiap hari 600 sampai 700 orang datang ke lembur Pakuan untuk mengisi daftar antrian di layanan aduan. Antrian sebatas antrian, isian sebatas isian, tanpa solusi. Mayoritas setelah mengisi
dan juga antri yang cukup panjang. Warga yang datang tidak mendapatkan solusi yang diharapkan. Daripada semakin menambah kuota PHP, di stop aja Kang Dedi. Stop aja untuk membuka layanan aduan tersebut. Waktu, tenaga, pikiran, dan juga biaya yang dikeluarkan oleh warga-warga yang datang ke Lembur Pakuan tidaklah sedikit. Dan kalau kenyataannya itu menghasilkan hanya sebatas harapan, lebih baik di stop. Stop Kang Dedi. Maksudku dia dari mana gitu nyimpulin yang datang nggak dapat solusi gitu. Iya. Nggak ngerti aku mikir lu dari mana nyimpulin yang datang nggak ngasih solusi. Kalau yang datang nggak ngasih solusi atau nggak dapat solusi tuh yang udah pada datang rewel sekarang berisik mana gitu. Iya. Kalau nggak ngasih solusi yang dia maksud adalah tidak bisa bertemu KDM gitu, kan yang datang mau solusi. Banyak juga kok yang aku tangkep tuh kayak si Ingkong yang sama pemuda songong, inget nggak? Si Ingkong itu kan dia bilang sebelum ketemu Kang Dedi ada timnya yang udah ngasih backup kontrakan 2 bulan Iya. gitu. Terus ada ibu-ibu yang nggak ketemu Kang Dedi tapi timnya. Nah, Hmm. pengaduan Lembur Pakuan ini nanti yang ngeberesin itu timnya, memang bukan ketemu Kang Dedi gitu. Jangan hanya karena Anda ke sana ngeliat terus tidak ada Kang Dedinya seolah nyimpulin bahwa yang datang ngelapor ini nggak dapat solusi apa-apa, cuma Iya. ditipu doang, cuma di PHP-in doang. Aku sempet kesel nih, siapa sih ini orang? Ya punten, mohon maaf ya, dari Logaca kok kayak bukan orang Jabar. Iya. Ternyata di track ada jejak digital yang meluncur. Cus. Ninyo yang diposting bulan 6 tanggal 16, berarti 16 Juni. Ya. Dia ngasih caption, Jatim tuh Jabar berangkat ke Bapak Aing, doakan yang terbaik, wujudkan mimpi tuh. Jadi memang bukan warga Jabar gitu. Kalau di sini sih dia kasih keterangannya warga Jatim gitu yang jauh-jauh ke Jabar buat berkonten. Ya punten ya, yang aku track dari timeline nanti kita lihat juga bareng-bareng. Itu nggak kemakan kontennya, nggak jadi gitu. Terus aku nggak ngerti apakah dia ngasih konten positif nggak kemakan terus akhirnya dia bikin sentimennya ke arah negatif atau seperti apa biar kemakan gitu. Tapi yang jelas ya punten bukan warga Jabar gitu, bukan yang nggak boleh, cuman kalau kita konekkan sama statement yang tadi ya nggak nyambung gitu. Iya kan, bukan warga Jabar kok ngatur-ngatur. Iya. Suruh stop pengaduan KDM PHP mirip Ridwan Kamil apa gimana? Nih kita lihat nih ceki-ceki. Play. Tuh, dia di sini membagikan momen mau packing. Katanya dari Jatim ke Jabar berangkat tuh sampai Salim sama anak istrinya. Nah, menariknya nih dasar emang netizen keren ya. Ada berapa case ya? Yang pertama yang dari Sulawesi ya, kalau nggak salah ya, walaupun berakhir dengan tidak baik-baik saja gitu kan, tapi setidaknya saat momen keberangkatannya itu disupport sama netizen, kasih dukungan di komen-komennya. Yang kedua tuh yang bapak jalan kaki dari Lampung apa kalau nggak salah, itu juga dapat support dari teman-teman netizen. Nah, yang ini bapak yang ini mungkin netizen udah punya feeling insting atau kayak gimana? Bukan disupport malah disuruh stop. Kayak gini contohnya, ngapain mau ke Bapak Aing, kan di situ ada gubernurnya katanya tuh. Terus ngomel, emang KDM hanya milik Jabar? Ya KDM kan hanya gubernur Jabar. Tuh, udah mending usaha cari nafkah buat anak istri aja mas katanya ya. Tuh serius tanya mau apa ke KDM jauh-jauh tuh. Di sini netizen bukan mensupport malah ngapain? Udah nggak usah, lu kerja aja buat anak bini, ngapain sih? Iya. Berangkat jauh-jauh gitu kan? Tuh. Jauh-jauh ke Jabar nih cari duit buat anak istri masih katanya ya. Nah di sini aja netizen sudah punya feeling kayak nggak setuju gitu kan. Iya, mungkin khawatir jadi yang terjadi kayak lagi. Kayak yang pertama kali itu, jadi kayak ada embel-embel ini itunya mungkin ya. Mungkin makanya udah nggak usah sih. Ya maksudnya kan ya punten ya, bukan warga Jabar juga gitu kan. Terus kan posisi dia punya anak istri. Ya maksudnya fokus cari nafkah dulu aja. Betul. Gitu. Iya mungkin gitu kali maksudnya. Nah kita meluncur ke timeline-nya. Terus? Ninyo, kalau kita lihat timeline-nya ya di akun TikTok ya. Ini kalau memang scroll, memang track postingan pertamanya itu di tanggal 14 bulan 5 gitu kan. Berarti ya fans baru gitu kan bisa dibilang ya.
Terus kalau kita bandingkan ya memang secara traffic iya kurang yang dihasilkan itu. Aku nggak tahu ya, mungkin algoritmanya belum panas ya, atau baru dari bulan 5 ngonten gitu. Iya. Ya enggak, masih Heeh. belum panas gitu, masih jauh dari kata FYP mungkin ya. Iya. Di sini rajin konten rajin gitu kan. Nah, sejauh ini konten-kontennya positif-positif aja sampai di titik ini. Nah, ini kita lihat nih, ceki-ceki. Play. Nah, teman-teman, untuk yang antri di sini, seperti yang teman-teman lihat, ini untuk masyarakat yang pengen ketemu, minta solusi kepada Bapak Ing atau Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman ya. Untuk kita dari fans KDM Club, ini fokus untuk konten, jadi tidak ikut daftar teman-teman ya. Nah, teman-teman, Ya kan di sini juga aja cuma ngelihat doang, ngeliput nggak banyak apa bukan yang research. Iya. Gimana ini Ibu udah datang yang keberapa kali ini Bu? Yang pertama apa udah berkali-kali? Kalau berkali-kali frekuensi dari datang ke selesainya atau mendapatkan solusinya itu berapa lama, itu kan beda, itu research ya. Iya. Nah, di situ aja kan maksudku dia bukan research tapi tadi akhirnya keluar simpulan bahwa udah cuman PHP nggak usah gitu kan. Iya, iya. Iya nggak? Ya nggak? Mm-mm. Bahkan banyak konten kreator juga beberapa yang kayak Bapak tadi yang nge-stitch yang kayak kenapa sih lu gitu datang jauh-jauh ke sini terus ngejek-ngejekin Bapak Aing, ya wajar kalau menurutku akhirnya banyak netizen yang notabene-nya pendukung Bapak Aing gitu yang ngamuk gitu kan. Iya, Heeh. lagian menurut aku ya Mang ya, kalau misalnya kayak layanan pengaduan itu maksudnya kan kayak ya namanya ngadu kan, kita ada juga yang ditindak, misalnya dapat solusi pada saat itu, ada juga yang nanti gitu harus dikaji dulu atau kayak gimana, harus dipikirkan secara baik-baik apa gimana lah gitu kan. Betul, kan ada tracking yang bisa langsung diberesin sama ya. Oh, ternyata sudah nyangkut masalah hukum nih. Kayak kemarin itu yang kakaknya diduga sebagai penadah gitu, terduga penadah gitu kan, itu kan ada lain pengaduan gitu, sudah masuk ke ranah hukum nih gitu. Nanti diberesinnya mungkin sama Bapak Aing gitu ya. Kalau yang ini apa pengaduannya mungkin sederhana, bisa diberesin sama timnya, monggo langsung diberesin. Bisa diberesin sama di bawah timnya atau di levelnya di atas timnya langsung diberesin gitu. Kayak maksudku kayak yang aku heran dari jauh-jauh datang terus nggak works cara berkonten lu, nggak dapet traffic gitu, terus akhirnya lu pakai sentimen negatif gitu. Iya. Demi traffic ujung-ujungnya ini kan ya, tolonglah. Jangan sampai nih nanti bilang saya sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk datang ke sana. Ya siapa yang nyuruh? Nah, ini ada menyinggung soal biaya juga Ya Allah. Meluncur. Cus. Ninyo, Ya. yang diposting 1 hari yang lalu dari Labu DNN fans KDM Club, ceki-ceki. Play. Kalian masih nanya, satu orang makan 3 kali sehari. Sekali makan 15.000, total 45.000. Biaya bensin perjalanan 15.000 per orang. Biaya penginapan 1 malam itu 50.000 rupiah. Dan total pengeluaran setiap orang itu kalau di total makan, bensin, penginapan totalnya 110.000 rupiah. 66 juta rupiah per hari sia-sia di lembur Pakuan. Mulai sekarang kalian pikir 66 juta rupiah itu dalam waktu 1 hari. Rata-rata orang berkunjung ke lembur Pakuan mengharapkan solusi. Mereka mengorbankan waktu lebih dari 1 hari, bahkan 10 hari, bahkan 20 hari. Apakah Kang Deddy Mulyadi akan diam saja melihat kondisi ini? Dan kalau kalian masih belum paham juga maksud dari video ini, kalian kebangetan. Salam fans KDM sejati. Kalian masih Sejati, Mas. Kalau idola Mas tidak terkenal idola orang lain, jangan terus Mas menghasut orang lain biar tidak mengidolakan idolanya itu. Ngerti kan maksudnya? Gini loh. Yang menurutku punten kalau salah ya, kita kan berargumen ya. Menurutku yang pantas buat mengeluhkan itu adalah yang datangnya, yang mengadunya. Ya. Itu pun akan dipertanyakan lagi. Lihat kenapa lu datang mengadu gitu. Ya. Tidak ada yang mengundang kecuali membuka, ayo silakan sini yang mau ke sini gitu. Ya. Dijamin pasti beres masalahnya, kan nggak ada. Iya. Ini kan bentuk organik yang terbentuk karena satu ikut nyelesain, akhirnya
terciptalah stigma di warga masyarakat Jabar khususnya ya, bahwa setidaknya kalau buntu butek gitu mereka ke sana siapa-siapa syukur-syukur, kan ada istilahnya syukur-syukur siapa tahu dapat solusi gitu kan poinnya kan. Iya, lagian aku juga nggak setuju kalau dibilang rata-rata ke sana mencari solusi, enggak juga kan. Ada Awalnya yang liburan iya, gitu. awalnya di sana dibuka kan mesti dibuka untuk wisata, lihat Iya, bagusnya poinnya. pemandangan kayak gitu-gitu kan. Tujuan ya gini, kalau Mas udah berhari-hari di sana dan nggak digubri sama Kang Dedi, mestinya mikir gitu. Kok gue nggak di notice ya, nggak direspon ya. Ya mungkin secara frekuensi chemistry nggak nemu gitu, nggak nemu. Jadi ya tolonglah. Heran aku mah Kok ya. maksa. Gitu. Terus kan secara administrasi Anda bukan warganya. Iya. Iroh, Kan tolong ya waktu itu kalau mau dibandingin emang yang waktu jalan kaki dari Lampung itu kalau nggak salah ya, itu datang udah nyampe ke sana, ya nggak berharap ketemu Kang Dedi juga kan, langsung pulang. Enggak ketemu dia, di notice juga enggak, ya memang itu fans sejati gitu. Iya. Ini fans sejati gak di notice kamu terus menggiring narasi seolah forum di Lembur Pakuan itu yang dibuka untuk aduan warga gitu, seolah-olah tidak efektif. Ya kalau nggak efektif mah warga nggak akan balik lagi gitu. Iya. Ini tadi aku nggak mau nge-up, tapi kayaknya ini harus dilaporin ke Santuy People nih ya. Walaupun aku was-was juga ya kalau naik rame, banyak netizen yang kesel. Sekarang netizen tuh kalau ngeliat yang ngegemesin tuh ya, kalau dulu kan istilahnya nggak usah dikasih panggung lah. Kalau sekarang kasih panggung biar netizen tahu, abis itu bubuk akunnya di report Iya. bareng-bareng ketutup. Udah Iya. berapa itu digulung sama netizen, ketutup akunnya. Dan ini pun dapat respon meluncur. Just. Nih ya, Ya. sampai berkonflik sama konten kreator TikTok Ame Amirullah nih ya. Nih ceki. Play. Kalian masih nanya, satu orang makan 3 kali sehari. Sekali makan 15.000, total 45.000. Biaya bensin perjalanan 15.000 per orang. Biaya penginapan 1 malam itu Rp50.000. Dan total pengeluaran setiap orang itu kalau di total makan, bensin, penginapan totalnya Rp110.000. 66 juta rupiah per hari sia-sia di Lembur Pakuan. Mulai sekarang kalian pikir 66 juta rupiah itu dalam waktu 1 hari. Rata-rata orang berkunjung ke Lembur Pakuan mengharapkan solusi. Mereka mengorbankan waktu lebih dari 1 hari, bahkan 10 hari, bahkan 20 hari. Apakah Kang Dedi Mulyadi akan diam saja melihat kondisi ini? Dan kalau kalian masih belum paham juga maksud dari video ini, kalian kebangetan. Salam fans KDM sejati. Jelema ieu ngakuna fans KDM sejati, pecinta Kang Dedi Mulyadi. Datang jauh-jauh ke Lembur Pakuan. Biaya makan, nginep, jeung tetek bengekna dihitung anjir, cenah lamun aya 600 orang nu datang berarti perputaran ekonomi di Lembur Pakuan teh 60 juta sapoe cenahnya. Datang kadinya teh pengen atau berharap solusi dari KDM. Berharap solusi apa berharap dibere duit sate. Nu saing apalnya nu datang ke Lembur Pakuan di mana-mana bahkan di luar provinsi Jawa Barat. Ya selain hayang ketemu bapak eta mah bonus meureunannya, tapi hayang ningali kaendahan Lembur Pakuan, hayang nongkrong-nongkrong, hayang jajan, hayang dahar di Lembur Pakuan. Loba anu marawat timbel ngadon dahar di dinya. Walaupun Bapak KDM membuka rumah solusi di dinya, da atuh moal ujug-ujug langsung diproses, butuh waktu. Apalagi nu datang teh lain sia doang nya, nu diurus teh lain sia doang, tapi seluruh masyarakat di Jawa Barat. KDM teh keur gawe unggal poe eta teh keliling Jawa Barat nguruskeun warga Jawa Barat. Aya 50 juta orang wargana anu kudu diuruskeun. Aya puluhan kabupaten jeung kota anu jalanna masih rusak, bangunan-bangunan sakola rusak, encan nguruskeun warga anu miskin, nguruskeun masalah pendidikan, nguruskeun masalah pengangguran. Rumah solusi di Lembur Pakuan eta sebagai jembatan aspirasi. Sok sagala masalah di lembur ente tak sampaikeun ti dinya. Selain rumah solusi, rumah aduan, ya KDM oge aya program nganjang ka warga. Di program eta oge sarua
nya KDM teh balanja masalah sok sampai kentidinya naon wae permasalahan anu dirasakeun ku masyarakatna diberesan hiji-hiji. Cik atuh pamenta teh ulah kos ngegel cengeknya ayana digegel gitu ayana oge karasa ladana ayeuna ngerakun gogorowokan tuh menang solusi tuh menang duit meureunnan sia teh lain tuh menang solusi ngerakeun sia ka ongkos-ongkos dihitung ongkos dahar cenah nginep nya ongkos jang sia dahar jang beuteung sia nya nginep oge jang sare sia meureunnan nah jadi KDM nu kudu mikiran anjing. Jadi dari Ame aku simpulin ya mau translate ya. Jadi menyinggung lu ya kurang lebih ya menyingsungnya seperti ini ya. Punten kalau salah ya. Heeh. Kayak lu yakin lu fans beneran kok masih ngungkit-ngungkit soal duit gitu. Nggak Iya. ada yang nyuruh gitu. Lu makan juga buat lu, nginep buat lu. Kenapa harus Kang Deddy yang tanggung jawab gitu. Iya. Karena yang diproses itu nggak cuma satu warga doang gitu. Jadi ada antrian dan butuh waktu buat menyelesaikan atau memberikan solusinya gitu. Kalau misalkan point of view si Mas yang merasa tidak mendapat solusi atau tidak bisa bertemu gitu ya, karena satu lagi yang ku bilang solusi itu ya karena Kang Deddy sekarang lagi jadi gubernur Jabar ya buat warga Jabar gitu. Punten soalnya Iya. kalau nggak gitu overlapping dong. Gitu kan tiap warga di provinsi tertentu tuh kan punya gubernurnya masing-masing Betul. gitu kan. Tapi yang menarik dia sampai nggak terima sepertinya sampai nge-komen di kontennya atau di akunnya Ame ya. Itu data di lapangan ketika saya ke sana dan mewawancarai petugas layanan dan warga yang antri apakah masih ada yang gagal paham, sajikan videonya. Gitu. Kan mewawancarai petugas, mewawancarai warga, sajikan. Jadi si aspirasinya itu keluar langsung nih memang kasih tips ya dari mulut warganya. Iya. Iya, kalau Masnya sebagai media itu hanya menyampaikan gitu. Jangan seolah men-take over gitu. Iya. Ini loh begini aspirasinya. Tampilin langsung ini warganya, ini petugasnya, ini penjelasannya gitu. Iya. Kalau mau punya landasan yang kuat biar komen seperti ini gitu. Dibalas lagi sama si Ame urusan ongkos, makan dan penginapan ya tanggung masing-masing. Kenapa menjadi beban pikiran KDM? Atau menyampaikan aspirasi juga banyak cara tanpa harus berkunjung ke Pakuan dan ketemu Bapak kecuali memang tujuannya bukan itu. Iya betul. Setuju aku. Riwe, kalau aku mah sederhana, simpulan sederhanaku ya dugaanku ya nyari traffic. Iya nyari traffic karena kan nyari traffic itu kan bisa di posisi yang positif, kalau nggak dapet ya jadi posisi yang negatif yang kontra gitu. Iya. Sesimpel itu. Iya ngerti lah, Mamang teh kan sebagai konten creator sudah mang tahun-tahun paham lah. Iya. Kalau kita ngelihat polanya gitu kan, yang positif, yang pro gitu, nggak kemakan hasil viewsnya gitu kan. Terus poin sederhana yang menurutku kena banget dari netizen daripada kalau Pakuan konten mending cari kerja yang bener aja gitu Betul. ibaratnya gitu buat ngehidupin anak istri gitu. Karena kan kalau ini iya belum tentu dapat feedback langsung gitu atau dapat pemasukannya langsung gitu kan. Betul. Belum ada case kayak begini nih. Punten netizen yang lagi mengawal Kang Deddy ini kalau ngeliat yang model-modelan begini yang kayak cuma nyari traffic aja, bubuk digulung, bubuk bisa tutup account, sumpah. Iya. Punten aja nih mamang ngingetin itu udah banyak yang tutup account, di report karena ketahuan kontra-kontranya ya cuma sekedar nyari traffic aja gitu. Iya. Lagian kalau misalnya memang dia kesana buat cari solusi gitu kan, ya harusnya ke gubernur yang di Jatim aja nggak sih gitu, karena ya nggak akan dapat solusi karena kan beda wilayah gitu kan. Iya, yang pertanyaannya kenapa dia tidak mengonteni gubernurnya gitu? Iya. Karena nggak mungkin akan ada traffic, susah dapat traffic. Iya, kenapa harus jauh-jauh lintas provinsi buat kontenin gitu kan? Iya, traffic sesederhana itu analisa aku mah, analisa abal-abal Mamang ya sebagai konten kreator yang udah mang tahun-tahun tuh. Mana tunjukin aja wawancara sama petugasnya, wawancara sama warganya mana. Iya. Sejauh ini aku cek setelah video yang di up yang sebelah sini tuh ya isinya ya mana warganya mana. Atau Mang si Mas ini kayak mengharapkan kayak yang kemarin tuh yang ngomel-ngomel gitu kan, nanti diundang sama Kang Deddy jadi dia bisa ketemu gitu. Susah.
Kang Deddy tuh pakai rasa gitu. Dia tahu feelingnya gitu. Yang sebel beneran gitu, yang senang beneran gitu. Tahu dia. Iya, Beda iya. sama yang disebel-sebelin itu, dikontra-kontrain buat ya tahu lah. Iya, logika sederhananya kenapa tidak mengonteni Gubernur Andra? Karena tidak akan ada traffic. Tolonglah Iro. Tuh di sini aja 1 minggu yang lalu ketemu KDM, amin katanya tuh. Memang ekspektasi dia sudah ingin ketemu KDM gitu. Iya. Cuman yang udah-udah kalau kayak gini tuh nggak tahu, nggak akan aja ditemuin, susah banget buat ketemu gitu kan. Iya, iya, jangankan dia yang dari luar Jawa Barat gitu ya, Mang ya. Yang di Jawa Barat aja belum tentu ketemu Kang Deddy juga kan. Iya, itu dia. Ngarep apa sih? Dia pusing kan? Pusing kalau menurutku mah ya. Udah berapa minggu dari bulan 5 tanggal berapa tadi, 16-an ya kalau nggak Iya. salah ya, sampai sekarang udah bulan 6 tanggal 27, berarti udah sebulan lebih ya. Ya udah berarti bukan rezekinya di sana gitu, udah sebulan berjibaku, udah balik aja, kasihan anak bini noh. Iya. Sumpah jangan maksain apa namanya, pengen jadi konten kreator gitu kan. Beda awal permulaannya, rasa permulaannya beda gitu. Kalau kita Iya. lihat kan banyak juga semenjak KDM jadi itu banyak konten kreator yang kebawa jadi gitu kan. Kayak Mas Yudi Potret, Ava Channel, Didi Sang Rival, Heru Bakma, banyak banget gitu yang mereka dengan ya udah gua ngeliput program kerja yang abis dilakuin Kang Deddy nih. Iya. Gak ada embel-embel pengen ketemu Kang Deddy-nya dan segala macam. Jadi tuh mereka sampai sekarang das. Iya. Itu dia. Bahkan mungkin untuk say hello ke Kang Deddy juga agak susah juga buat mereka gitu ya, Mang ya. Ya udah mereka fokus itu aja gitu. Enggak yang ini mah ngubek sebulan di Lembur Pakuan mulu gitu sampai akhirnya iya mungkin kasih ini aja statement kontra gitu biar rame sumpah. Tapi kalau netizen ngamuk, tutup akunnya sumpah, nanti di Iya. report. Aku mah ngasih tahu sumpah. Iya, lagian daripada nih kan di situ ada tuh playlistnya evaluasi Lembur Pakuan, daripada mengevaluasi provinsi lain gitu kan mending Evaluasi evaluasi provinsi aja. Anda. Iya, cari apa yang tolonglah. kurang, utarakan lewat VT gitu. Ya syukur-syukur dinotis sama gubernurnya kan. Iya, liar aing mah. Tapi nyo, omongan KDM ternyata terbukti nih meluncur. Cus. Nih nyo, Iya. omongan KDM waktu awal-awal Juni gitu yang di stitch sama Empo Mochika terbukti nih. Ceki-ceki. Play. Saya terus menggiring opini, mengarahkan publik agar saya dibenci oleh warga. Assalamualaikum Bapak, izin setis ya videonya. Bener Bapak, udah Bapak mah fokus aja Pak ya sama peningkatan Jawa Barat istimewa. Kita di sini nih termasuk saya nih Pak, mak-mak ras terkuat di Bekasi, bakalan tetap siaga pasang badan buat ngebela Bapak selagi kinerja Bapak itu memang benar-benar untuk rakyat. Tenang Pak, kita nggak bakalan mudah tergiring opini timbang sama orang-orang yang di luar Jawa Barat sana. Tenang, kita mah setia sama Bapak. Pokoknya mah nih warga Jawa Barat asli, warga Jawa Barat tulen ya, nggak bakalan mudah termakan dengan penggiringan-penggiringan opini A, B, C dari kalian-kalian, hei para bajer-bajer, dari kalian, hei para pasukan A, B, C yang mengepung Bapak Aing tuh mencari-cari kesalahannya. Kagak bakalan kita mah termakan ya. Kita mah akan terus mendukung dan mendorong Bapak Aing untuk selalu tetap mencapai puncak Jawa Barat istimewa. Udah Pak ya. Bapak mah sekarang udah anteng aja di atas tuh menata Jawa Barat istimewa. Kalau tibang-tibang nanti nongol bajer A, pasukan A, B, C, tenang. Kita mah bukannya sombong ya. Ada nih pasukan KDM yang siap menangkis cemesan-cemesan dari atas, dari bawah gitu kan. Tendangan sudut, tendangan penalti. Bakalan kita tahan. Bakalan kita lawan tuh cemesan-cemesan berikut tendangan-tendangannya. Makanya jangan macam-macam ya. Sama warga Jawa Barat, khususnya para pecinta Kang Deddy Mulyadi. Dan khususnya juga para warga Jawa Barat yang lagi rindu dengan perubahan yang seperti ini ya. Udah Pak, semangat Bapak ya, sehat selalu. Pokoknya mah kita mah antara Gubernur Jawa Barat dan warga Jawa Baratnya nih menjadi satu kesatuan cinta sejati yang tidak akan mudah diruntuhkan oleh bajer-bajer dan kaum-kaum ular-ular tikus-tikus yang berada di bawah rerumputan ilalang-ilalang yang panjang. Udah Bapak ya, sehat selalu Bapak ya. Terima kasih udah izin video stitchnya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua agak sedikit santai nih, nge video Bapak Aing mah. Bye. Tuh. Tapi memang yang aku lihat ya emak-emak, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh gitu yang terutama ya yang aku tangkap ya punten kalau salah ya, terutama yang aku tangkap dari daerah di Jabar yang saat kemarin itu merasa seperti dianaktirikan gitu, begitu dapat bapak yang fair gitu semuanya jadi anak kandung gitu. Mereka semua pasang badan tuh di persosmedan gitu. Makanya tadi statement dari Mpo Mochika, udah bapak nyantai-nyantai di sana. Kita mah kagak akan pernah kegiring, justru kita counterin tuh yang coba-coba mau ngegiring. Itu tugas kita nih sebagai anak-anak bapak, ibaratnya di persosmedan gitu kan, memberikan argumen tandingan gitu atas argumen yang diduga mau menggiring opini biar warga tidak ngefans lagi atau tidak mendukung Kang Deddy lagi gitu. Iya, lagian kan juga yang merasakan manfaat gitu ya. Manfaat gitu. Iya, warga Jabar. Jadi mereka bakal bisa nilai sendiri gak sih? Iya, kayak contohnya tuh yang terkenal banget kemarin Bu Sophia tuh ya, menentang para elit, anggota DPRD di depan disikat semuanya. Iya itu warga yang ngebadanin langsung gitu ya. Jadi kalau tujuan utama nyari traffic gitu ya, memang kalau berkontra itu lebih cepat dapat traffic gitu, tapi sentimennya negatif. Dan sekarang warga Jabar nggak mau kepusingan karena terlalu banyak yang nyerang Bapak Aing, akhirnya yang kebanyakan gimmick-gimmick nyerang buat nyari traffic ditumbangin tuh akunnya. Itu sekali lagi memang ingetin, kalau memang pengen nyari traffic berkonten kreator gitu ya, boleh gitu. Tapi kalau dibuat seolah-olah jadi dipaksain kontra biar rame, nanti yang ada tumbang akunnya. Kadeah kalau kata orang Sunda mah kadeah bisi kejadian gitu ya. Apa tuh artinya? Hati-hati takut kejadian beneran gitu. Sekarang kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Ya. Lastnya Kang Deddy emang paling ya. Sepertinya ini kan menjadikan bahan untuk Kang Deddy digempur lagi gitu oleh pihak-pihak yang kurang setuju ya. Kali ini diposting sama Kompas TV dengan judul Deddy Mulyadi singgung efisiensi, belak-belakan gak perlu lagi kerja sama media. Coba tolonglah kayak gimana videonya Ciki-Ciki. Play. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook, ceritakan apapun, tidak usah lagi ada kerjasama media, efisien. Dan hari ini misalnya, saya kalau cerita diri saya, kenapa orang sulit? Saya kalau misalnya tidak punya YouTube, itu mungkin fitnah saya sudah demo berjilid-jilid di Gedung Sate. Kenapa? Karena banyak ucapan saya yang dipotong, kemudian disebarkan. Ini nggak bisa nyerang sama saya. Kenapa? Karena dia ada sumber utuhnya. YouTube bercerita tentang apa adanya. Ketika dipotong, sumber aslinya ada. Yang itu saya punya, bukan orang lain yang punya. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Betul. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter, jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up. Hari ini Ma Ici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siate profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pinter. Cek nini mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya.
dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan? Siapa yang susah tidur? Siapa yang jajan terus? Ayo, siapa yang main HP terus? Ayo, siapa yang melawan sama mama dan papahnya? Nanti Pak Gubernur datang ya. Nanti dibawa ke barak. Tapi iya ya. Iya suka nggak suka ya, yang aku tangkap ya Kang Deddy yang membawa gaya baru bermedia, para pejabat gitu ya, transparansi gitu via sosmed. Iya. Ya plus minus, ya bahkan kalau Kang Deddy melakukan sesuatu nih kan, dia transparansi pasti dipublikasi, diinfokan. Pendukungnya netizen yang nggak setuju dirujak juga, diprotes juga gitu via sosmed, ya plus minus gitu. Jadi setidaknya dengan transparansi ini tuh ngasih koridor biar lu yang bener aja gitu kan. Kadang yang bener tapi tidak terlalu disetujui oleh netizen aja disikat, apalagi kalau lu nggak bener gitu. Ya masalahnya transparansi ini sangat-sangat, kalau kita mengutip omongan Pak Mahfud kemarin ya, sangat-sangat tidak disukai oleh para elit-elit nakal. Iya ya, akhirnya nih yang ngebawa transparansinya nih kita gempur ramai-ramai, netizen langsung pada masang badan, jadi nggak tembus begitulah ya. Jadi ya buat abang-abang yang tadi gitu ya, karena sekarang sudah zaman-zaman transparansi, jadi ya para pendukung Kang Deddy juga udah terbiasa speak up dan bersosmed ria gitu. Jadi ya wayana kalau misalkan abang kontra gitu terus dinilai sama netizen kontranya nggak masuk akal, ya bubuk, dirujak, digulung. Iya balik lagi, netizen sekarang tuh udah pada pinter, jadi nggak akan kemakan gitu aja sama giringan-giringan nggak masuk akal. Disikat sama netizen sekarang mah, coba tolonglah. Ya mungkin segini dulu aja. Pokoknya juga nampaknya udah bete gitu, karena kalau di luar tuh pengennya dilus-lus, dimanja-manja dia tuh, kita nggak boleh konten kayak gini, parah gitu. Sementara segini dulu si Abu bolos, si Pakun udah bete, sekarang kita meluncur ke setting super tank. Cus. Yo, super tank kita dari video kemarin ada 3. Yang pertama dari Saninate. Rao tidak waras ya, sudah kebelet jadi gubernur makanya dia ngarang bikin provinsi baru. Ini RSJ ada yang merasa kehilangan pasien gak sih? Coba dicek, siapa tahu sih kabur. Next ya, Novarina, urgensinya ingin menguasai sumber alamnya tanpa ada gangguan dari pemimpin yang selalu transparan dalam bekerja, apalagi semua izin tambang sudah dibekukan, dan pastinya ingin menjadi gubernur karena kemarin gagal dalam pemilihan. Dan intinya agar bisa dapat dana hibah yang bisa langsung masuk kantong pribadi dan memberikan laporan dana hibahnya secara fiktif. Muak lihat muka manusia gaib katanya. Dan para pejabat DPR yang kehilangan uang jalan-jalan ke luar negerinya dengan alasan studi banding dan lain-lain. Semua katanya. Lase dari Garuda Kenzi, kemarin Jawa Timur yang mau dipecah jadi 2 ditambah Jawa Selatan, sekarang Jabar yang mau dipecah jadi 5. Gimana kalau aku usul tiap kota sekarang jadi provinsi aja biar tambah banyak gitu provinsinya. Katanya ya biar tambah lagi koruptornya, demen banget mau jadi gubernur, kenapa nggak bisa korupsi? Oke. Palaur bahaya habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Jojo dan Mama Abu yang bolos, Pakun yang lagi gemesin, 2 tepi mangkok. Ciao dulu dan ciao.